kita akan coba hasil dari penjumlahan tadi, teman-teman. Di sini juga ada ya omsetnya. Namun saya tidak ingin tampilkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video filter data penjualan. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat filtering data sesuai yang kita inginkan. Jika data nama penjual kita hilangkan, semua data penjual akan otomatis masuk ya. Kemudian tanggal tahunnya juga, kalau kita buat tahun 2020, enter. Oke, berubah juga, semakin banyak datanya ya teman-teman. Kalau kita filter berdasarkan nama, ya begini ya, sudah bisa. Nah, sekarang yang akan kita lakukan berikutnya adalah, pertama kita akan membuat datanya bisa tampil sesuai yang kita inginkan, berupa yang pertama adalah kita mau buat penjumlahan nominal omset, kemudian yang kedua adalah kita mau tahu berapa transaksi barang keluar pada kurun waktu tertentu, pada nama penjual tertentu, ataupun nama barang tertentu. Seperti itu. Kita langsung aja ke videonya teman-teman. Kita ke aplikasi app sheet kita yang sudah kita buat. Pertama-tama saya ingin membenahi yang ini ya, yang dari tanggal ini. Saya ingin dia posisinya di atas atau di tengah-tengah. Jadi kita pilih ke UX, kemudian kita pilih yang pencarian ini. Nah, karena di sini tulisannya terlalu ramai ya, saya ingin merubah. Cara merubahnya, displaynya kita ganti ya di sini. Display name kita ganti dengan filter data. Filter gitu aja. Filter. Ya, sudah berhasil ya filter. Kemudian saya ingin center saja. Oke, seperti ini. Atau no heading juga tidak masalah. Begini boleh, begini boleh. Oke, kita buat seperti ini aja ya. Sampai sini cukup ya untuk pembuatan yang ini. Ini dashboardnya. Oke, berarti yang ini kita hilangkan saja semuanya. Kita hilangkan dulu semuanya selain dashboard. Ini kita ref. Hasil pencarian kita juga buat ref. History pencarian kita buat ref juga. Oke, sekarang yang muncul hanya dashboard saja. Hanya dashboard saja, oke. Toggle-nya, oke, hanya dashboard saja ya teman-teman. Sehingga kita kalau seperti ini kita bisa perkecil ya. Kita perkecil seperti ini agar yang bisa kita tampilkan akan lebih banyak, karena nantinya kita akan buat seperti ini teman-teman ya. Kita akan kita buat seperti ini seperti ini. Nanti di sebelahnya ada jumlah uangnya, kemudian jumlah transaksinya, kemudian nanti di bawah sini ada, kita buat lagi yang lain-lain ya teman-teman. Oke, kita buat analogi dulu sederhananya. Kita bisa ke tabel pencarian, tabel filter ada ya, filter. Kita cek di sini. Oke, namanya adalah pencarian. Oke, seperti ini. Nanti di sini kita tampilkan dulu di menu ya. Kita buat sini dia menu, biar nanti kita mudah untuk mengambilnya.
pada pencarian ini kita copy saja dulu rumusnya, Ctrl C. Yang pertama adalah kita akan mengambil jumlah atau nominal berapa total omset. Nah, berapa total omset jika kita filtering data berdasarkan tanggal awal, tanggal akhir, nama penjual, dan nama barang. Kita buat analoginya di sini ya teman-teman ya. Kita buat analoginya di sini. Omset. Kita buat yang pertama adalah omset. Omset ini kita ganti dengan filter barang keluar, kemudian total. Di sini ganti dengan select. Kemudian kita Ctrl X, kita buat sum seperti ini. Sudah jadi. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ada sum, select. Select ini untuk mengambil data khusus tertentu ya, data khusus tertentu pada tabel yang kita tuju juga. Di sini adalah barang keluar. Kemudian yang kita akan ambil hanya totalnya saja. Kemudian akan dijumlahkan dengan filtering data dari nama penjual, nama barang, tanggal, dan tanggal seperti itu. Kita save dulu. Ini kita ganti jadi sudah betul ya, sudah rupiah. Kemudian kita tambahkan lagi satu ya teman-teman. Di sini adalah jumlah transaksi. Transaksi adalah jumlah keluar. Oke, jumlah keluar. Numbers sudah betul. Oke. Namun di transaksi ini, di list ini, seharusnya dia adalah jumlah. Number. Kita cek lagi ya. Oke, betul di sini. Oke, kita Ctrl X lagi, ganti dengan sum. Oke, sum ya. Karena di sini teman-teman perhatikan lagi, yang kita mau filter adalah jumlah dari masing-masing barang yang keluar, bukan dari tabel atau kolom transaksi ya. Sehingga yang kita gunakan adalah sum. Tapi kalau teman-teman ingin mengetahui berapa transaksi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu oleh nama penjual tertentu, maka bisa menggunakan count. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah berhasil, kita save aja. Kemudian di sini kita akan munculkan set. Di sini ada omset. Kemudian di sini ada transaksi. Kalau kita perhatikan di sini, dalam kurun waktu tertentu, DS Citra melakukan penjualan sebesar 10.972.000 dengan total barang yang laku adalah 66 barang atau 66 item. Kalau kita coba lihat yang lain, ada DS Alma adalah 543 dengan total omset 98 juta. Ada lagi kalau DS Hilya Galeri 1387. Ya, seperti itu ya. Ini sudah berhasil teman-teman. Kalau di sini kita perhatikan dia sudah berhasil. Sehingga sekarang yang mau kita lakukan adalah kita bisa memunculkan tampilan seperti ini. Tinggal kita, namun saya ingin dia berupa ini ya, kita bisa buat dia berupa diagram atau kita buat dia berupa jumlah seperti ini. Oke, pertama-tama kita mau buat dia berupa jumlah dulu ya. Kalau kita ingin membuat dia berupa jumlah, kita buat hal yang paling mudah adalah
ini masih di tampilan menu. Ini kita copy saja. Ini. Kita copy saja. Kemudian kita akan header kolomnya. Kita akan masukkan omset. Kemudian kita tampilkan transaksi. Ya, seperti ini. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita akan di sini kita akan munculkan dulu. Sementara kita akan munculkan dulu, teman-teman ya. Kita akan munculkan di sini adalah omset. Oke, berhasil ya. Kemudian kita akan munculkan dia di dashboard. Bagaimana caranya, teman-teman ya? Kita hapus ini dulu. Kita munculkan dia di dashboard. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini kita clear, langsung yang muncul ya. Di sini ada totalnya. 5.339 transaksi. Kemudian kita coba mewarnai. Tadi seperti yang saya sampaikan, di sini kita akan membuat filter dari jumlah omset, kemudian jumlah transaksi, dan kita akan coba membuat dia lebih ciamik agar lebih berwarna ya, teman-teman ya. Kita masih tetap di UX. Kemudian di format rule kita tambahkan sini, teman-teman. Kita buat a new rules. Kita buat di sini omset barang keluar. Oke. Saya ingin di sini adalah bukan omset ya. Bukan di barang keluar ya, teman-teman. Kita buat di pencarian. Kemudian di sini adalah omset. Kemudian di sini adalah format teksnya saya ingin dia adalah bold. Kemudian size-nya kita naikkan sedikit, uppercase stick. Oke, bikin saja. Kita buat satu lagi, teman-teman, buat yang jumlah transaksinya. Copy saja. Kita buat transaksi, masih di pencarian. Kemudian kita ganti, jangan dengan warna merah lagi ya. Kita coba buat warna merah. Format rules kita ganti dengan merah. Wah, cocok. Atau ungu. Ungu boleh juga ya, teman-teman ya. Ungu saja, kita buat ungu. Kemudian bold juga. Oke, sampai di sini kita save saja dulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini saat kita buat hapus, nilainya berubah ya. Nilainya ini kita coba ganti di today. Oke. Di sini tampil 3.281.737.577 rupiah. Oke, teman-teman ya, kita coba filter lagi berdasarkan nama media galeri. Oke, dia langsung berkurang sebanyak 2 miliar rupiah. Kalau dia tanpa ada namanya, dia akan menjumlahkan seluruh transaksi pada tanggal awal hingga tanggal akhirnya.
Ini data kosong ya, ini data kosongan. Teman-teman kalau yang belum mengikuti video pertama, saya sudah share database-nya. Silakan teman-teman download sehingga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan mudah dan sesuai dengan apa yang kami buat, biar teman-teman tidak bingung. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Kemudian biar lebih rapi lagi, saya ingin delete, add, dan delete yang ini dia tidak muncul nih dan dia tidak terbebani nih. Seperti apa caranya? Sekarang kita coba hapus dulu masing-masingnya. Kita ke behavior, barang keluar tadi ya. Nah, setelah kita masuk ke behavior ya, teman-teman, sekarang kita akan menghilangkan seperti ini teman-teman, kita hide juga, ini kita hide juga. Di kolom pencarian juga kita akan buat hide semua. Nah, sudah berhasil. Kita akan coba hasil dari penjumlahan tadi, teman-teman. Di sini juga ada ya omsetnya. Namun saya tidak ingin tampilkan di sini. Saya ingin tampilnya di sini betul sesuai seperti ini. Namun nah, ini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan sesuai selera teman-teman. Kita hapus. Ada 3 miliar, kurang lebih ada 3 miliar omset yang telah laku pada periode Desember 2020 hingga Mei tahun 2024. Baik teman-teman yang sudah mengikuti video kami dari awal hingga akhir dan yang belum melihat video filter data penjualan pada part pertama, saya sarankan untuk melihat dulu videonya agar teman-teman lebih mudah lagi mengikuti tutorial kali ini pada seri filter data penjualan. Dan teman-teman yang belum mengikuti juga, saya ada share link Google Spreadsheet agar teman-teman bisa mudah mempelajari dan bisa mengikuti. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.